Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Semoga Pagi, tetap Bu. semangat ya, walaupun baru saja diguyur hujan yang sangat lebat. Dan semoga tidak ada yang di daerahnya itu lalu mendapati banyak air tergenang atau banjir. Tidak ada kan yang kebanjiran? Adakah yang kebanjiran? Adakah yang kebanjiran? Nggak ada, Bu. Saya nggak kebanjiran. Oh, nggak kebanjiran. Oke. Semoga tidak ya untuk semuanya. Ya, selamat jumpa kembali di hari ini, Selasa 9 November 2021. Kita melanjutkan pertemuan yang hari Selasa lalu, membahas bab 3, panggilan dan perutusan murid Yesus, dan kita sampai di bagian C, subbab yang C, yaitu tugas perutusan sebagai murid Yesus. Ya, kita akan membukanya dengan doa. Doa tadi sudah ada yang bersedia memimpin doa pembukaan, yaitu Febrian. Ya, silakan Febrian. Mari teman-teman dan Marcel bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau memilih dan mengutus 12 rasul untuk turut mewartakan kerajaan Allah. Bimbinglah kami yang Kau pilih menjadi murid-murid-Mu pada zaman sekarang ini, agar kami pun siap sedia untuk melaksanakan tugas perutusan-Mu bagi kami. Semoga melalui kehadiran, sikap, dan cara bertindak kami sungguh dapat menghadirkan Engkau yang menyelamatkan. Bantulah kami mengatasi kemalasan dan keinginan untuk mencari kesenangan sesaat yang menguasai hidup kami dan dapat menjauhkan kami dari Dikau. Serahkan hidup kami hanya kepadamu, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santo Antonius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Febrian. Ya, coba Kesia, mana Kesia Hana? Apa kabarnya? Apa kabar Kesia Hana? Baik, sehat, luar biasa, dan tetap bahagia. Oke. Apa kabar ini anak-anak laki-laki dari kelas 8A 8B? Baik, Sehat, luar biasa, dan tetap bahagia. Ya, oke, keren. Yang anak putri, nih. Vivat Kor Jesu. Perkor Maria. Oke, semangat begitu. Yang saat ini sungguh-sungguh hatinya gembira, hatinya sukacita dan penuh semangat, tepuk tangan. Kita keluarkan energi positif kita ya, supaya tidak lesu ya. Karena biasanya kalau hujan itu lalu ada bawa-bawaan menjadi lesu ya. Baik, kita akan melanjutkan yang minggu lalu. Minggu lalu sudah diskusi. Nah, sekarang kita akan kembali ya, ke dasarnya setelah kita berdiskusi. Nah, kalau ada pernyataan seperti ini, ya, coba Bu Guru minta bantuan Darel baca dengan suara lantang. Nilai tertinggi dari seseorang manusia bukanlah di mana ia berpijak pada saat nyaman dan menyenangkan, tapi di mana ia berpijak pada saat-saat tantangan dan pertentangan. Ya, ini ungkapan siapa? Martin Luther King ya, junior ya, bacanya lengkap. Ya, ini salah satu ungkapan yang cukup terkenal juga dari Martin Luther King Jr. ya. Dia adalah seorang pejuang hak asasi manusia bagi orang-orang berkulit hitam di Amerika Serikat. Dia mengatakan bahwa nilai tertinggi dari seorang manusia bukanlah di mana ia berpijak pada saat-saat nyaman dan menyenangkan, tetapi di mana ia berpijak pada saat-saat tantangan dan pertentangan. Nah, siapa yang bisa menangkap apa makna dari ungkapan ini? Nah,
Silakan, ada yang bisa menangkap apa makna dari ungkapan ini? Atau apa sih yang ingin disampaikan oleh Bapak Martin Luther King Jr. ini? Siapa mau mencoba berpendapat tidak perlu takut salah. Nah, dan kadangkala ya anak-anak itu bisa memunculkan gagasan-gagasan yang kadangkala itu tidak terpikirkan oleh orang dewasa. Ya. Ayo, siapa mau mencoba? Saya deh, Bu. Siapa ini? Darel, Bu. Darel. Darel itu 8. 8A, Bu. Kamu masih 7B itu kok. Itu Darel 8A. Jadi sebut kelas juga ya, karena Bu Guru sambil mencatat ini siapa yang aktif, siapa yang responnya cepat. Itu Bu Guru punya jurnal ya. Jadi Bu Guru punya catatan itu namanya jurnal. Ya, silakan Darel. kalau menurut saya sih kemampuan manusia itu dinilai dari saat-saat di mana dia menghadapi tantangan dan pertentangan, Bu. Bukan di mana saat-saat dia saat nyaman dan menyenangkan. Oke, jadi orang itu justru teruji apakah dia sungguh berkualitas, sungguh hebat pada saat ada tantangan dan pertentangan ya, begitu? Iya, Bu. Oke, ya, good. Ya, siapa lagi? Ada yang mencoba lagi? Halo, yang lainnya bagaimana? Saya deh, Bu. Siapa? Risha. Trisha. Trisha itu 8A, Bu. 8A. Oke. Silakan Trisha. Maksud dari nilai tertinggi dari seorang manusia bukan dari nyaman, maksudnya adalah kita diuji bukan ketika kita ada di posisi nyaman atau menyenangkan, tetapi ketika kita sedang ada di tantangan atau pertentangan, di situ kita diuji apakah kita bisa, lalu ketika bisa, disitulah kita bisa dinilai menjadi yang tertinggi. Jadi ketika kita bisa menghadapi tantangan itu, di situ kita mendapatkan nilai tertinggi itu. Oke, keren ya. Dalam bahasa singkat itu orang berani keluar dari zona Nyaman, Bu. Zona nyaman. Zona amannya ya. Orang berani keluar dari zona aman dan nyaman, dan dalam situasi seperti itu orang tetap kuat, tetap teguh berpijak. Nah, itu keren. Oke, terima kasih. Sudah ada yang mewakili 2 orang, Darel dan Trisha, dan keren-keren pendapatnya. Itu. Nah, kita akan lihat para murid Yesus ya, hendaknya bertindak dalam suasana situasi yang mana nih? Situasi yang aman nyaman atau dalam situasi yang penuh tantangan dan pertentangan? Nah, itu sudah dibahas minggu lalu ya oleh tiap kelompok. Nah, ini ada satu cerita yang ada dalam bukumu halaman 62 dan 63. Silahkan yang ada bukunya boleh dibuka halaman 62, 63. Atau membaca dari slide juga boleh. Sehingga kalau bukumu mau ditanda-tandai juga tidak masalah. Ya, jadi cerita ini ada 4 ya. Anggap saja ada 4 paragraf kan. Ini kan pisah-pisah ini dianggap satu paragraf. Jadi ada 4 paragraf. Nah, silakan Bu Guru membutuhkan 4 orang ya. 1 orang menyediakan diri dulu, nanti ketika 1 orang itu sudah selesai membaca, lalu dia tunjuk temannya. Nah, sekarang siapa yang bersedia untuk orang pertama yang membaca? Aku deh, Bu. Siapa? Kesyahana. Kesyahana, 8A juga? Ya, 8A. Oke, Kesyahana. Ya, masih di mute kamu ya? Oh, iya. Pengikut Yesus. Ada seorang anak yatim piatu. Ia harus menjual roti dari induk semangnya. Karena gadis kecil penjual roti itu baru berusia 6 tahun, dia sering ditipu para pembeli.
Kalau ia kembali dengan uang kurang, ia akan dimarahi oleh induk semangnya. Dilanjutkan oleh Felicia. Pada suatu hari, ada segerombolan anak nakal merampas roti jualan anak malang itu. Dulang penjualannya pun dibanting dan dirusak oleh anak-anak berandal itu. Kehilangan akal, anak yatim itu menangis di tengah jalan. Ia tidak berani pulang ke rumah induk semangnya. Dilanjutkan oleh Febrian. Pada saat itu, lewatlah seorang pemuda di jalan itu. Ia melihat kesedihan di wajah gadis kecil itu, lalu menanyainya. Dengan berurai air mata, anak yatim itu menceritakan kesulitannya. Kemudian, dengan sangat ramah, pemuda itu membimbing gadis kecil itu ke sebuah toko. Di sana ia membeli sebuah dulang baru, sama seperti yang dirusak itu. Diberikannya dulang itu kepada anak yatim itu bersama uang secukupnya untuk membayar harga roti yang telah dirampas. Pemuda itu menyuruhnya pulang ke rumah induk semangnya. Tetapi sebelum ia pergi, gadis kecil itu memegang tangan pemuda itu. Dengan mata yang berkaca-kaca, ia bertanya dengan sungguh-sungguh kepada pemuda itu. Ayo dilanjutkan. Oh ya, maaf, Bu. Apakah Tuhan bernama Tuhan Yesus? Tidak, saya hanya pengikutnya. Oke, ini tadi ceritanya judul apa ceritanya? Pengikut Kristus. Ya, pengikut Kristus ya. Cerita yang ditulis oleh Pastor Yosef Lalu. Ya, ini nama seorang pastor Yosef Lalu. Nah, cerita itu, kalian pernah melakukan kebaikan tidak? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Ya. Dalam kisah tadi, siapa yang melakukan kebaikan? Salah satu pengikut Yesus. Salah satu pengikut Yesus. Nah, ketika kamu melakukan kebaikan, mengapa sih kok kamu mau melakukan tindakan kasih, melakukan kebaikan pada sesama? Itu apa yang mendorong kalian? Kok mau melakukan tindakan kasih, tindakan baik pada sesama? Mengikuti ajaran Yesus, Bu. Menurut Jonas, mengikuti ajaran Yesus. Ajaran Yesusnya mana yang diikutin? Berbuat baik kepada sesama. Berbuat baik kepada sesama. Oke, good. Yang lain ada pendapat lain, mengapa mau melakukan tindakan kasih pada sesama? Karena menurut saya, Bu, karena kasih lebih indah daripada perbuatan jahat, Bu. Karena kasih? Karena kasih itu indah, Bu. Wah, kasih itu indah dari perbuatan jahat ya? Perbandingannya, wah, perbuatan kasih itu baik, bagus, indah. Oke, terima kasih Febrian. Lalu siapa lagi? Ada lagi yang mau berpendapat, mengapa sih kita mau melakukan tindakan kasih pada sesama? Ya, kalau Jonas tadi mau mengikat sebagai murid Yesus, mau mengikuti tindakan Yesus. Kalau Febrian mengatakan perbuatan kasih itu lebih indah daripada perbuatan jahat. Ada suara yang lain lagi, pendapat lain lagi? Membantu pekerjaan Tuhan, Bu. Oh, Jonas menambahkan untuk membantu pekerjaan Tuhan. Oke, jadi ambil bagian ya dalam pekerjaan Tuhan. Keren. Ada lagi suara lain yang mau menambahkan? Rasanya seperti banyak masih berpikir keras ya. Saking berpikir keras selalu nggak keluar-keluar pendapatnya. Ya, nomor 2 nih, bagaimana sih perasaan kita kalau kita itu sudah melakukan tindakan kasih pada sesama, apa yang kita rasakan? Kalau sesaat Bahagia, Bu. Bahagia, Bu. Bahagia ya. Kenapa sih merasa bahagia? Karena kita sudah membantu orang. Merasa Dan itu dari bahagia. hati nurani kita, Bu. Wah, sudah membantu orang, dan apalagi bantuan itu keluar dari hati nurani kita yang terdalam ya, wah keren sekali. Oke, nah nomor 3 tuh, kira-kira bagaimana perasaan orang yang menerima bantuan? Saya senang, Bu. Bahagia, Bu. Senang. Dan berterima kasih kepada kita. Senang, bahagia, dan berterima kasih kepada kita.
Seperti tadi kan kisah tadi si anak yatim piatu ya kan, gimana dia yang digodain oleh orang ya, diganggu oleh orang, uangnya bahkan diambil, dulangnya itu tempat jualannya itu dirusak dan sebagainya, lalu menemukan ada seseorang yang membantunya. Nah, nomor 4, apakah Yesus meminta kita melakukan tindakan kasih? Lalu bagaimana caranya? Kalau jawabannya iya, ya silakan. Silakan yang menjawab, tidak keroyokan. Kalau keroyokan, Bu Guru agak susah menulisnya. Ya, silakan. Apakah Yesus meminta kita melakukan tindakan kasih? Bila ya, bagaimana caranya? Iya, Bu. Dengan cara memberi makan orang lapar, Bu. Kata Jonas, iya Bu, salah satu caranya dengan memberi makan orang lapar. Oke. Ada lagi? Saya Bu Febrian, Bu. Febrian, silakan Febrian. Kita itu diminta Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus pernah berkata bahwa kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Nah, caranya itu adalah membantu orang-orang yang kesusahan, Bu. Oke, keren juga. Tadi Kesia ya, silakan Kesia. Jawabannya iya, Bu. Contohnya kita memberikan pakaian atau makanan kepada orang yang terkena bencana, Bu. Bencana alam contohnya. Oke, itu real banget ya, konkret banget. Ada lagi yang lainnya? Memaafkan orang, Bu. Siapa nih? Trisha. Trisha. Ya, silakan diulangi Trisha. Memaafkan orang. Memaafkan orang. Oke, melakukan tindakan kasih dengan memaafkan orang. Tindakan yang positif, Bu. Ya, ini Salomita kelas A juga ya? Ya, Bu. Kelas B-nya kemana ya? Kelas B-nya tadi Bu Guru baru dengar suaranya Jonas yang menjawab, lalu tadi doain Catherine. Bu, kelas, ya? Bu. Si Ignas belum diadmit, Bu, katanya. Oh, belum diadmit. Tetapi kok tidak ada informasi di sini ya? Biasanya kan kalau itu kan ada informasi. Coba suruh keluar dulu, suruh masuk ulang. Karena nggak ada apa? Nggak ada tanda-tanda di Bu Guru ini. Kalau ada orang masuk di waiting room, biasanya akan muncul kotak. Nah, ini nggak ada muncul. So, minta keluar lagi, lalu masuk lagi. Nah, ini baru nongol. Ada nongol. Oke, ini baru muncul. Ya, kalau ada kotak, ya informasi ya akan diadmit. Kalau nggak ada kotak, berarti tidak ada seseorang pun di waiting room. Oke, terima kasih informasinya dan sudah Bu Guru admit. Oke, jadi apakah Yesus meminta kita melakukan tindakan kasih? Iya. Kan Yesus memberikan perintah kasih ya kan? Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap ini. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Atau dalam kisah pengadilan terakhir ya, kisah pengadilan terakhir Yesus mengatakan, apapun yang kau lakukan bagi saudaraku yang paling hina, engkau lakukan bagiku. Orang lapar diberi makan, orang telanjang diberi Pakaian. orang haus diberi Minum. Orang sakit Diberi obat. Dijenguk, didoakan. Orang yang di dalam penjara dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itulah bahwa Yesus sungguh menghendaki dari setiap muridnya untuk melakukan tindakan kasih yang nyata, yang konkret. Dari yang sederhana, yang kecil-kecil, ya, tidak menunggu nanti kalau sudah kaya baru bisa berikan ini, bisa berikan ini. Ya, siapa bisa nunggu-nunggu ya. Oke, berikutnya kita lihat. Jadi keren-keren loh. Ternyata kan kalau kalian berani bersuara, itu jawabannya ternyata keren-keren. Nah, kita lihat apa sih makna tugas perutusan murid Yesus. Ya, coba siapa bersedia membantu membacakan? Silakan. Christian, Bu. Christian, silakan Christian. Makna tugas perutusan murid Yesus. Tugas pokok Yesus adalah mewartakan Injil atau kabar gembira tentang datangnya kerajaan Allah. Waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Markus 1 ayat 15. Kerajaan Allah datang.
datangnya kedamaian, kerukunan, persaudaraan, keadilan, dan cinta kasih, pengakhiran kemiskinan, penghapusan kemalangan. Dan seterusnya. Itu titik 3 arti dan seterusnya. Jadi bahwa tugas Yesus kan tugas pokoknya adalah mewartakan kerajaan Allah. Maka setiap murid Yesus juga ambil bagian dalam tugas Yesus, yaitu turut mewartakan Injil, mewartakan kabar gembira, mewartakan kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah yang diwartakan itu seperti apa? Yaitu kerajaan Allah yang penuh kedamaian. Jadi bagaimana nih para murid Yesus membawa kedamaian atau membawa permusuhan? Nah, membawa kedamaian ataukah membawa kebencian, ya kan? Murid Yesus juga datang untuk membangun kerukunan, membangun persaudaraan, membangun keadilan, membangun cinta kasih, lalu untuk mengakhiri, menuntaskan kemiskinan, untuk menghapuskan kemalangan, menghapuskan kesedihan, menghapuskan duka cita, dan seterusnya. Jadi bahwa setiap murid Yesus mempunyai tugas untuk melakukan seperti yang dilakukan oleh Yesus, yaitu mewartakan Injil atau mewartakan kabar gembira atau mewartakan kerajaan Allah. Nah, bagaimana caranya? Ya, bahwa ia menghadirkan, para murid Yesus itu menghadirkan diri sebagai orang yang cinta damai, membawa kedamaian, membangun kerukunan, persaudaraan, dan seterusnya. Nah, kalau orang murid Yesus itu membawa kebencian, membawa permusuhan, membawa kedengkian, bukan kerajaan Allah yang datang. Ya, dia sedang bekerja sama dengan kerajaan iblis, ya kan? Karena kerajaan iblis itu selalu menentang apa yang Yesus wartakan. Nah, sekarang kita bisa lihat, kita itu sedang membangun kerajaan Allah atau sedang membangun kerajaan setan, ya, atau kerajaan iblis. Ya. Karena itu di dalam surat Santo Paulus itu sangat ditampilkan dengan sangat jelas. Itu dengan bahasanya keinginan roh dan keinginan daging, ya kan? Nah, ini kisah. Ketika Yesus sebelum naik ke surga, Yesus itu memberikan perintah. Memberikan perintah kepada para murid. Apa perintahnya? Kita lihat dalam Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai 20. Siapa sukarela untuk membantu membacakan teman-temannya? Bisa lagi, Bu? Saya, Bu. Oh, kalau gantian tadi setelah suaranya Christian, siapa tadi? Saya, Bu? Dimitri, Bu. Oh, Dimitri. Oke, silakan Dimitri kelas 8A, 8B? 8A, Bu. 8A. Woi, 8A ini sedang banyak. Silakan Dimitri. Perintah untuk memberitakan Injil. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Oke, terima kasih Dimitri. Nah, kita lihat perintah untuk memberitakan Injil dari Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai 20. Ini merupakan bagian terakhir dari Injil Matius. Coba dari ayat 16 sampai 20, mana perintah Yesus atau tugas yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya? Ayat yang keberapa? Ayat 19 dan 20. Ayat 19 dan 20. Ya, betul sekali. Nah, pengamatan kalian luar biasa. Salah stabilonya. Ya, yang Bu Guru stabilo ya. Betul, kalian menemukan. Jadi perintah Yesus yang diberikan kepada para murid sebelum Yesus naik ke surga ini.
Ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ini tugasnya. Nah, sebagai ayat 20b itu Yesus memberikan apa ya? Nah, ini tugasnya ya. Ini tugas. Wow, gede tulisannya. Ini tugas atau perintah. Nah, ayat yang ke-20b yang dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman, ini apa ya? Udah Bu Guru kasih huruf depannya. Yesus, Bu. Yesus, iya Yesus, kan Yesus mengatakan ini. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini jadi apanya? Janji. Janji, Bu. Janji. Ya. Inilah jaminan ya. Jadi bahwa Yesus memberikan jaminan. Ya. Aku menyertai kamu ya, bukan pakai kata akan. Kalau janji berarti akan ya kan. Aku akan menyertai ya, berarti janji ini. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi bahwa Yesus memberi tugas kepada para murid untuk ini, ayat 19 sampai 20a tadi, lalu memberikan jaminan. Ya, memberikan jaminan bahwa Yesus selalu menyertai mereka sampai akhir zaman. Jadi kalau nanti Bu Guru bertanya, coba sebutkan apa perintah atau tugas Yesus kepada para murid menurut Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai 20, jawabannya mana? Jawabannya? Yang manakah jawabannya? Kalau Bu Guru bertanya, manakah tugas atau perintah yang diberikan Yesus kepada para murid menurut Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai dengan 20? Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya, ini siapa yang menjawab? Ignas. Ignas, betul. Ya. Jawabannya itu. Ignas itu 8A, 8B? 8b. 8B. Betul itu jawabannya ya. Dan ini peristiwa ini terjadi sebelum Yesus naik ke surga ya. Jadi detik-detik Yesus mau naik ke surga, ya kan? Berangkat ke Galilea, ke bukit yang ditunjukkan oleh Yesus. Jadi Yesus sudah bangkit ini. Nah, sekarang kita lihat teks yang berikutnya ya. Dari ini sudah menemukan ya, dan Yesus tidak membiarkan muridnya, Yesus memberikan jaminan ya. Sekarang kita lihat yang ini. Nah, ini ada 2 slide. Ya, jadi Bu Guru berharap ada 2 orang yang bersedia membacakan. Ya, slide yang pertama silakan, siapa bersedia? Christian, Bu. Christian. Ya. Slide kedua, Bu. Ya, silakan. Yesus mengutus 70 murid. Lukas 10 ayat 1 sampai 12. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal di atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Ya, silakan ganti orang. Saya Tinggallah, Ignas.
Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah, dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah. Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami. Kami bebaskan di depanmu, tetapi ketahuilah, ini kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Ya, ingat peristiwa Sodom, peristiwa apa ya Sodom ya? Ya, kota yang dibakar itu ya. Nah, kita lihat sekarang. Yesus mengutus 70 murid. Nah, 70 murid ini bukan yang di 12 ya. Bukan kelompok 12 rasul ya, di luar kelompok 12 rasul. Nah, sekarang kita lihat di dalam slide yang pertama ini ya, dalam bagian ayat 1 sampai 6. Ya. Ini tadi ada kata-kata yang cocok seperti yang diungkapkan ya oleh Martin Luther tadi ya. Kata ayat yang mana itu ya? Yang di luar zona aman dan nyaman. Ya. Coba ayat yang mana nih? Siapa? Mengirim ke tengah-tengah serigala, Bu. Betul. Ya. Pergilah. Ya. Sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Ya kan, domba itu menjadi musuhnya serigala ya, karena apa? Musuh dalam arti menjadi santapan ya kan, menjadi santapan untuk serigala. Maka hati-hati juga kan, maka ada peribahasa kan, serigala berbulu domba. Maksudnya adalah hati-hati, itu orang licik ya. Penampilannya sih kayaknya lembut, keren, tetapi maksud hatinya itu serigala. Nah, ini ya, jadi ayat 3 itu mau menunjukkan tadi, orang berani keluar dari zona aman dan nyaman. Nah, demikian juga murid Yesus itu diutus dalam situasi seperti itu, akan menghadapi tantangan, akan menghadapi penolakan, ya mungkin akan ada kelompok juga menerima dengan baik, tetapi juga tidak jarang akan menghadapi kesulitan-kesulitan. Ya, maka ya, seorang yang dipilih menjadi murid Yesus itu harus mengandalkan siapa? Supaya dapat melaksanakan tugasnya itu mengandalkan siapa? Tuhan Yesus, Bu. Iya, betul. Jadi di tengah segala macam kesulitan, mungkin juga penolakan, maka orang harus tetap ya bersandar, tetap mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan pada apa nih? Pundi-pundi, pada bekal, pada kasut, ya tidak itu. Tidak memberi jaminan itu. Nah, maka kalau kita lihat di sini, lalu apa yang menjadi tugas para murid ini yang diutus ini? Tugasnya apa? Coba di bagian ini ada nggak yang termasuk tugasnya? Ya. Untuk memberikan apa? Adakah menemukan di bagian ini? Ayo, siapa sudah menemukan lebih dahulu? Nah, guru ganti warna nih stabilonya. Kita ganti warna biru ya. Silakan, siapa yang menemukan? Apa tugasnya di sini? Mencari tuayan, Bu. Mencari Tuayan. mencari tuayan. Apa sih arti mencari tuayan? Mencari jemaat, Bu. Oh, mencari jemaat. Kepada mereka tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Sebenarnya tuayan sudah banyak. Ini kalau dalam konteks ini adalah kekurangan tuayan atau kekurangan pekerja? Pekerja, Bu. Ya, kekurangan pekerja ini ya, justru kekurangan pekerja kan. Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Nah, para murid itu sedang diutus ke tuayan ya, sedang ke tuayan. Nah, ketika bertemu dengan tuayan-tuayan ini, apa yang harus dilakukan? Nah, sekarang kita lihat, coba Bu Guru tunjukkan deh di ayat yang ke-5
Udah Buku tunjukkan di ayat ke-5. Apa di situ? Bahwa seorang utusan adalah untuk memberikan atau membawa apa? Di ayat 5? Damai sejahtera, Bu. Jadi seorang utusan, seorang murid Tuhan adalah diutus salah satunya dalam bagian ini adalah membawa damai sejahtera. Tadi kan kita sudah lihat ya kan? Makna, hakikat, tugas perutusan adalah menjadi pembawa damai. Jadi membawa damai, salam ya, memberi salam, memberi sukacita. Oke, ya di sini kita temukan satu. Sekarang di slide yang kedua. Ya, di sini apa lagi tugasnya? Ayo, siapa menemukan? Bu Guru udah langsung lihat nih. Ayo, siapa menemukan? Ayat 9, Bukan Bu. orang-orang sakit, Bu. Ayat 9, betul. Sembuhkanlah orang-orang sakit. Ya, sembuhkanlah orang-orang sakit. Lalu apa lagi? Dan orang-orang sakit yang ada di situ. Ya, terus apa lagi? Masih ada loh. Masih ada. Ayo, siapa yang lebih teliti lagi? Pengamatan. Ada? Mewartakan kerajaan Allah sudah dekat, Bu. Betul, tepat sekali. Nih, jadi katakanlah kepada mereka, jadi wartakanlah kepada mereka kerajaan Allah sudah dekat. Nah, dan ini justru menjadi inti tugas perutusannya untuk mewartakan kerajaan Allah. Bagaimana mewartakan kerajaan tadi dengan memberi salam, memberi damai sejahtera, menyembuhkan orang-orang sakit. Ya, kalau di bagian yang lain lagi ada bantu buat, ya kan, untuk mengadakan mujizat dan sebagainya. Ya, inilah tugas Yesus ya. Tugas Yesus, tugas murid Yesus. Menurut Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 12 ketika Yesus mengutus 70 muridnya untuk pergi berdua-dua ya. Mereka pergi berdua-dua diutus tadi untuk membawa damai sukacita, untuk menyembuhkan orang-orang sakit, juga untuk mewartakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Nah, kamu yang mana nih pasangannya? Ya. Nah, kalau nggak pandemi ini Bu Guru mau mengutus loh kalian pergi berdua-dua. Karena pandemi tidak diutus berdua-dua. Oke, nah kita menerima tugas perutusan sebagai murid Yesus itu berarti apa? Ya, coba Bu Guru minta bantuannya. Yang belum baca, silahkan yang belum baca. Siapa membantu Bu Guru? Siapa? Intan, Bu. Intan, ya. Intan 8A, 8B? 8B, Bu. 8B, silakan Intan. Kita menerima tugas perutusan sebagai murid Yesus berarti 1. Pertama, kita dipanggil untuk ambil bagian dalam tugas perutusan Yesus dari Allah Bapanya, yaitu melalui pewartaan Injil tentang datangnya kerajaan Allah dengan kata dan perbuatan. Kedua, mewartakan kerajaan Allah berarti mengupayakan terciptanya kedamaian, kerukunan, persaudaraan, keadilan, cinta kasih dimanapun kita berada. Ketiga, dalam melaksanakan tugas perutusan kita sadar akan tantangan dan hambatan yang akan kita jumpai, namun karena Tuhan selalu menyertai kita tidak perlu takut. Oke, sudah kita bahas sebelumnya, jadi kita tidak bahas lagi. Ya, silakan ini siapa lagi yang belum membaca, yang belum dapat giliran? Felicia, Bu. Felicia itu 8A ya, silakan Felis. Yang kedua, mewujudkan tugas perutusan murid Yesus dalam hidup sehari-hari. Yang pertama, berkat sakramen baptis. Kita menjadi murid-murid Yesus, kita menjadi anggota gereja,
Kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita disucikan dari segala dosa. Yang kedua, berkat sakramen Krisma. Kita beroleh Roh Kudus secara penuh yang menjadi daya kehidupan ilahi untuk mewartakan Injil. Kabar baik keselamatan Allah kepada sesama kita dengan berbagai macam cara. Nah, kita ambil bagian dalam tugas perutusan Yesus karena kita menerima sakramen baptis nih bagi yang Katolik ya, yang sudah menerima sakramen baptis dan juga ya menerima sakramen Krisma. Tapi utama dengan baptis ya. Bahwa dengan sakramen baptis kita itu menjadi murid Yesus, maka kita ambil bagian dalam tugas perutusannya. Nah, sekarang tugasnya apa? Ya, silakan siapa yang membantu membaca yang belum? Dong, Bu. Siapa? Sondang. Sondang. Oke, silakan Sondang. Sondang 8A, 8B? 88B, Bu. Ya, silakan Sondang. Cara-cara yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan tugas kita sebagai murid Kristus dalam hidup sehari-hari. Menjadi misdinar atau putra-putri altar, anggota KOR, dirijen, lektor, pemazmur, aktif mengikuti pendalaman iman, menjadi pendamping sekolah minggu atau BIA, terlibat dalam karya pelayanan sosial, atau mengunjungi panti asuhan, panti ureda, mengumpulkan dana, barang untuk membantu korban bencana alam dan orang-orang yang membutuhkan, mengunjungi teman yang sakit, membimbing teman yang kurang mampu dalam memahami materi pelajaran, berani menolak secara tegas hal-hal yang bisa merusak kehidupan atau narkoba, pornografi, tawuran. Ya, kira-kira bisa dilakukan nggak nih kegiatan-kegiatan ini oleh kalian seusia remaja? Bisa, Bu. Bisa ya, Bisa, Bu. bisa dilakukan. Itu cara kita sebagai murid-murid Yesus, bagaimana dalam hidup kita sehari-hari kita melaksanakan tugasnya pertama-tama dari diri kita. Ya, bagaimana sikap kita. Lalu buatlah tindakan yang konkret, tindakan yang nyata, yang bisa dirasakan, dialami oleh orang-orang di sekitar. Nah, sekarang kita lihat apa yang menjadi serigala dalam hidup kita. Ya, silakan bantu baca yang belum. Sena, Bu. Sena, silakan. Sena 8B. Tantangan-tantangan yang dihadapi oleh para murid Yesus dalam menjalankan tugas perutusan. Tantangan eksternal. Munculnya ajaran sesat dan biadaah atau suatu ajaran Bukan bid'ah. Bid'ah, suatu ajaran atau aliran yang menyimpang dari ajaran resmi, yang memiliki aliran-aliran sesat. 2. Penganiayaan terhadap orang-orang Kristen dianggap sebagai antisosial dan penyebab kerusuhan. 3. Manusia super sibuk dengan dunianya masing-masing, dampak dari kemajuan teknologi. Tantangan internal. Perpecahan gereja karena masalah uang, beda penafsiran, perbedaan kepentingan kelompok. Tantangan individualisme. 1. Masih belum begitu mengenal Yesus secara mendalam, masih mencobai kuasa Yesus, belum percaya sepenuhnya kepada Yesus, manusia yang semakin pandai dan hidup merasa seakan-akan tidak lagi membutuhkan Tuhan, kehampaan hidup seringkali terjadi dan kemalasan. Oke, nah ini jadi serigala-serigalanya ya. Serigala dari luar, dari dalam, dan juga dari individu kita. Kamu lihat, ada nggak serigala dalam individumu itu seperti apa? Ada nggak kemalasan dalam diri kita? Nah, ini ya. Jadi ini serigala-serigala nih. Serigala yang ada di dalam diri kita, ada di lingkungan sekitar kita, ada di lingkungan kita. Ya, jadi kan tadi Yesus mengutus murid-muridnya di tengah serigala. Nah, itu tantangan-tantangan yang kita hadapi. Berikutnya, siapa lagi yang belum? Saya, Bu, belum, Bu. Siapa? Saya, Bu, belum, Jorel. Jorel, silakan Jorel. 8A, 8B? 8A. 8A, silakan Jorel. 3 hal utama yang perlu dibangun dalam diri kita supaya kita mampu mewujudkan tugas perutusan sebagai murid-murid Yesus. 1. Dekat dengan Allah. Artinya kita mempunyai relasi yang akrab dengan Allah. 2. Membaca kitab suci, merayakan sakramen-sakramen, perjumpaan dengan sesama. 2. Komitmen dan kesetiaan yang kuat. Mencontoh Tuhan yang
Selalu setiap pada tugas prioritasnya, walaupun menghadapi kesulitan, tantangan, penolakan. Laksanakan kehendak Bapa sebagai satu-satunya tujuan. 3. Sesuai dengan situasi di sekitar. Hidup kita dijiwai oleh nilai-nilai Injil, sehingga hidup kita penuh rahmat dan hendaknya. Kita selalu siap diutus sebagai murid Yesus yang senantiasa bertekun dalam merefleksikan pengalaman hidupnya sehari-hari, sehingga semakin mengenal kehendak Allah bagi hidupnya. Nah, tadi untuk mengatasi serigala-serigala, maka orang harus membangun relasi yang dekat dengan Tuhan, dengan Allah. Melalui hidup doa, tekun membaca kitab suci, merayakan sakramen-sakramen, khususnya perayaan Ekaristi, dan juga melalui perjumpaan dengan sesama yang mempunyai hidup rohani yang baik, yang mempunyai kebijaksanaan, yang mempunyai kearifan. Lalu juga punya komitmen, ya, dan kesetiaan yang kuat, ya, setia untuk mencontoh Yesus. Tadi kan mengapa berbuat baik? Ya karena mengikuti Yesus, melakukan perintah Yesus, ya. Kemudian juga bahwa sesuai dengan situasi sekitar, artinya bahwa kita hidup dalam lingkungan, ya, lingkungan tertentu, maka di dalam lingkungan tertentu itu bagaimana kita bisa menghidupi nilai-nilai Injili, jangan sampai terbawa arus. Jangan sampai di lingkungan saya itu biasa kalau ngambil sesuatu milik orang lain, milik tetangga, maka saya ikut. Bukan, itu tidak. Bukan seperti itu ya. Sesuai dengan situasi sekitar dalam arti bagaimana nilai-nilai Injil, nilai-nilai yang diajarkan Yesus tadi, kebaikan, cinta kasih, kerukunan, itu diterapkan. Nah, jadi ini yang 3 hal yang perlu kita bangun supaya kita bisa mengatasi serigala-serigala yang ada di dalam diri kita dan juga yang ada di lingkungan sekitar kita. Ya, apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, ada yang belum jelas atau ada sesuatu yang mengganjal, nah, atau ada sesuatu yang ingin diperdalam, silakan Bu Guru beri kesempatan. Jadi jelas ya, sebenarnya tugasnya apa? Ternyata dalam menjalankan tugas itu akan menghadapi tantangan dan bagaimana caranya supaya serigala-serigala tadi, tantangan tadi, ketidaknyamanan tadi, zona tidak aman, tidak nyaman tadi bisa kita hadapi. Nah, ini 3 hal ini ya, komitmen kita, setia kita, dekat kita dengan Allah. Nah, maka agenda Selasa 16 November 2021 adalah penilaian harian bab 3 ABC ya, dengan Google Form. Ya. Kemudian ini yang kita sudah bicarakan minggu lalu untuk tugas kelompok. Ya, kerja kelompok untuk bab 4 bagian A, B, C. Ya. Jadi membaca seluruh bab 4 A, B, C. Ya, nanti kelompok silakan bagi tugas ya. Membaca seluruh bab 4 A, B, C, ini belajar mandiri ya. Lalu dalam kelompok nanti diskusikan. Memilih dari 5 tawaran. Atau kalau kamu punya penawaran, punya sesuatu yang mau ditawarkan, di sini juga boleh. Sementara Bu Guru menemukan 5 ini. Ya, buatlah satu karya yang dapat menjelaskan isi bab 4 A, B, C. Ya, bisa berupa, ini kan tentang tanggapan terhadap pewartaan Yesus. Bisa berupa dramatisasi kisah kitab suci. Ya. Bisa musikalisasi narasi. Jadi kamu membuat narasi, ya, narasi yang menggabungkan bab 4 A, B, C, dibuat narasi, ya. Lalu ketika dibawakan itu mau diiringi musik ya, silakan. Lalu atau membuat komik atau cerita bergambar, silakan. Mau membuat film animasi, silakan. Mau membuat puisi berantai, silakan. Isinya apa? Ini isinya adalah seputar bab 4 A, B, C. Atau ada usulan bentuk pilihan lain? Bu Guru menemukan 5. Kalau ada usulan boleh. Ada yang mengusulkan bentuk lain?
Ada yang mengusulkan bentuk lain? Sepertinya masih belum terpikirkan. Oke, jadi ada 5 pilihan. Satu kelompok milih satu, ya, milih satu, ya. Tidak berarti kalau satu sudah dipilih, lain kelompok lain nggak boleh milih, boleh bebas, bebas. Jadi ada 2 kelompok memilih bagian C boleh, ya. Jadi setiap kelompok bebas memilih salah satu dari 5 pilihan. Nah, karya itu ditampilkan atau dipresentasikan, misalkan ada yang membuat film animasi nih, ya, animasi 5 slide, ya silakan. Bisa melihat tuh dari YouTube sekarang kan banyak tutorial ya. Nah, itu nanti di hari Selasa 23 November 2021. Jadi punya waktu 2 minggu ya, 2 minggu. Nah, ketika mempresentasikan, ini jangan lupa juga dikirimkan bukti ya, bukti kalian kerjasamanya ya, entah foto atau apa atau rekamannya ya, karena Bu Guru kan tidak mendampingi secara langsung. Bu Guru melihat dari itu. Kecuali kamu lagi latihan, Bu Guru diundang ya, kalau Bu Guru sedang tidak ada kegiatan lain ya mungkin bisa bergabung, tetapi dimungkinkan. Misalkan Bu, kelompok kami mau latihan, kalau Ibu mau lihat ya kalau ditawarkan dan Ibu cocok waktunya ya Bu Guru usahakan untuk hadir. Ya. Jadi paham tidak tugas kelompoknya seperti ini? Ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Jelas ya instruksinya? Jelas, Bu. Oke. Jadi satu kelompok pilih satu. Ya, Eliasar mau bertanya? Bu, itu yang dimaksud dramatisasi kisah KS apa, Bu? KS itu kitab suci. Jadi kamu mendramakan kisah dari Yesus sengsara sampai Yesus bangkit ya. Jadi kamu lihat coba bukunya. Bukunya lihat di dalam daftar isi ya. Daftar isi bab 4 itu dikatakan judulnya adalah bab 4. Judulnya konsekuensi pewartaan Yesus. Yang A itu tanggapan atas pewartaan Yesus, lalu B sengsara dan wafat Yesus, C itu kebangkitan Yesus. Jadi kamu mendramakan kisah ini. Dari bagaimana orang itu ada kelompok yang menerima, ada kelompok yang menolak pewartaan Yesus, sampai Yesus itu menderita sengsara, harus jalan salib, disalibkan, wafat, lalu sampai pada bangkit. Itu didramatisasikan. Nah, bentuk dramatisasi bebas. Ya, kalian mau latihannya mau dramakan bisa, atau kamu mau membuat dalam bentuk misalkan panggung boneka, ya silakan saja. Itu kelompok mempunyai kebebasan penuh untuk memilih yang mana. Bu Guru tidak membatasi. Ya, Bu Guru tidak membatasi harus ada yang pilih ini, harus ada yang pilih ini. Tidak, bebas ya. Supaya ketika kalian memiliki kebebasan untuk memilih, harapannya bisa berkreasi dengan bebas dan bisa menghasilkan karya yang luar biasa. Nah, sekarang kelompoknya. Kelompoknya gabungan ya, kelas A dan kelas B. Ya. Ini kelompoknya. Kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D, dan kelompok E. Jadi 4 kelompok beranggotakan 10, lalu ada 1 kelompok yang anggotanya 9, karena memang tidak ada lagi yang bisa ditambahkan. Ya, ini Tuhan Yesus nih, Tuhan Yesus hadir di sini. Yang lain juga ada ya. Ini ya kelompoknya, nanti Bu Guru akan share di grup kelas masing-masing sehingga bisa dibaca. Ya. Nah, untuk ketua kelompoknya, apakah akan ditentukan sekarang atau kelompok nanti yang menentukan untuk pemimpinnya? Kelompoknya aja kali Bu yang nentuin. Oke, berarti nanti silakan kelompok yang berembuk ya, berunding, bermusyawarah untuk menentukan struktur. Siapa menjadi pemimpinnya atau mau ada sekretarisnya, ya silakan. Oke, jadi paham ya tugas siapa yang harus dilakukan ya? Waktunya 2 minggu ya. Minggu depan kita ulangan dulu. Ya, tanggal 16 kita ulangan. Lalu ini presentasi di tanggal 23. Ya, sebelum 1 minggu kemudian, 2 minggu kemudian, 1 minggu kemudian, karena tanggal 1 Desember kalian sudah mulai pas. Nah, sekarang kita asah otak nih. Kita asah otak. Otaknya siapa nih perlu diasah ya.
Kita akan susun huruf menjadi kata ya. Kata-katanya dalam bahasa Indonesia. Ini ada berapa huruf nih? 7, Bu. Ada 7 ya. Coba sudah Bu Guru kasih contoh 1 tuh. Nah, udah menemukan ada kata tani. Jadi silahkan huruf ini disusun menjadi kata, tidak harus satu kata itu 7 huruf ya. Bisa ada 3 atau ada 4, ada yang 5 atau ada yang 2, silahkan ya. Coba siapa menemukan? Intan, Bu. Saya, Bu. Siana, Bu. Tadi Saya, Bu. ada, oke, Kesia sebentar, Kesia sebentar, coba bisa nggak terus nih? Oh, masih. Aku. Tar dulu, masih stabilo, Bu Guru hapus dulu. Berarti Bu Guru harus kembali ke home. Lalu ke sini. Ya, Hana apa Hana? Batik, Bu. Batik. Oke, sebentar. Batik terus di sini ya. Oke. Malah berubah. Batik. Batik. Oke, siapa tadi? Intan, Bu. Bu. Intan. Apa Intan? Baik, Bu. Baik. Oke. Terus siapa lagi tadi? Catherine, Dimitri, Bu. Catherine. Kain. Kain. Oke, kalau begitu sekarang Bu Guru tulis di buku Bu Guru. Bentar, Pak, udah yang itu sudah ada 4. Sekarang yang kelima. Siapa yang kelima? Intan, Bu. Christian, Bu. Saya Bu. Sebentar. Dari yang tunjuk tangan di sini. Felicia apa Felicia? Kait, Bu. Yang sudah jangan ya. Apa? Giat. Giat. Oke. Ibu Shalomita, Bu. Tadi ada apa? Litwina. Niat, Bu. Apa? Niat. Kiat. Niat. Niat. Oh, niat. Oke. Kemudian Kendra. Ganti, Bu. Ganti. Nah, kalau begitu sekarang silakan nanti masing-masing di rumah temukan sebanyak-banyaknya. Dari kata-kata tadi yang sudah disebut, silakan ya. Lalu dikirim ke, nggak usah dikirim. Nanti hari Senin depan kita lihat siapa yang mendapat paling banyak. Ya, siapa yang mendapat kata paling banyak yang merupakan gabungan dari huruf-huruf ini. Tidak boleh menambah huruf yang tidak ada di sini, ya. Jadi huruf yang bisa digunakan adalah B, A, I, N, T, G, K, ya. A-nya cuma 1, I-nya hanya 1, ya. Tidak boleh menambah. Tadi sudah ada menyebutkan tuh ada batik, baik, kain, giat, niat, ganti. Itu boleh tuliskan. Dan nanti kamu tambahkan. Nah, hari Selasa depan kita lihat siapa yang mendapatkan kata paling banyak. Bu Guru juga akan buat. Ya, kelas 9 tuh Bu Guru sudah membuat dengan satu kata, ada berapa huruf itu, Bu Guru sudah sampai menemukan berapa kata itu dari huruf itu. Ya. Nah, kata-katanya itu dalam bahasa Indonesia. Ya, bisa kalau kamu mengecek ya, kata itu ada nggak dalam bahasa Indonesia, bisa tuh ngecek dari pakai webnya KBBI, ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu bisa dicek di situ. Ya, jadi kamu kalau menemukan kata ini, kamu ragu-ragu ya, ini masuk bahasa Indonesia atau enggak ya. Nah, kalau dilihat di sana itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu dikatakan ada, ya berarti itu termasuk. Kalau ada kata tidak ditemukan, berarti itu belum termasuk dalam bahasa Indonesia. Ya, kita lihat minggu depan siapa yang mendapat paling banyak, ya. Yang mendapat paling banyak akan dapat tambahan nilai untuk nilai ulangannya, ya. Minggu depan kan ulangan ya. Yang mendapat kata paling banyak dari susunan huruf ini
akan mendapat bonus tambahan nilai ulangannya. Oke, selamat berjuang ya. Nah, ini silakan nanti direfleksikan. Tapi Bu Guru mau mendengar sih satu kedua orang yang mau mengungkapkan. Sebagai seorang pelajar Dehonian, ya kita ini adalah sekolah ya, di sekolah milik SCY yang bersemangatkan Dehonian, maka kalian itu juga bisa disebut sebagai pelajar Dehonian. Nah, sebagai pelajar Dehonian, apa sih yang bisa kita lakukan untuk melaksanakan tugas perutusan sebagai murid Yesus? Siapa? Satu kedua orang. Ini loh, kita punya event besar loh, bentar lagi ya. Ada yang berani mengungkapkan? Atau nanti setelah menyanyikan lagu Mas, kalau ada yang mengungkapkan silakan. Ya, kita akan tutup dengan doa, dan tadi yang bersedia memimpin doa adalah Catherine. Ya, silakan Catherine. Bu Marcel dan teman-temanku sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Engkau telah memanggil dan mengutus kami untuk menjadi pewarta kabar sukacita bagi sesama. Bimbinglah dan dampingilah kami agar kami mampu menghadirkan karya keselamatan di tengah-tengah hidup keluarga, sekolah, dan masyarakat di sekitar kami. Ajarlah kami untuk setia melaksanakan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara Maria dan Santa Antonius, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Antonius, doakanlah kami dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Mari kita duduk dengan sikap yang baik, kita nyanyikan Mars SMP Santo Antonius, supaya jiwa kita itu sungguh-sungguh semakin disemangati oleh semangat Dehonian. Semangat SMP Antonius aktif menyiapkan generasi muda Indonesia memiliki iman akhlak mulia, mewujudkan kecerdasan dalam hidup, tingkatkan prestasimu, ciptakan iklim belajar mengajar, menyenangkan dan berprestasi. SMP Antonius Jaya meningkatkan pengetahuan. SMP Antonius sekolahkan menjaya di pesada dunia, menjaya di pesada dunia. Oke, tadi ada yang mau mengungkapkan pendapatnya? Yang tertunda tadi? Adakah? Ada yang mengungkapkan pendapatnya untuk yang refleksi tadi? Yang ini? Atau nanti kalau mau dikirimkan di WA boleh, WA grup boleh ya, supaya menginspirasi ya, kita menjadi inspirator bagi yang lain ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat mempersiapkan diri untuk kerja kelompoknya dan juga mempersiapkan diri untuk ulangannya. Nah, sekarang Bu Guru akan dokumentasi yang setia sampai akhir ada 32 dari 49. 32 kan dengan Bu Guru berarti 31. 31 yang setia sampai akhir. Ayo videonya
dimunculkan karena akan Bu Guru foto ya. Bu Guru hitung sampai 3, videonya muncul ya. 1, 2, 3. Ya, yang tidak muncul ya nanti dikasih gambar siapa gitu ya. Kita lihat dulu sebentar. Ini ada di kelas yang terdekat dulu deh. Kelas terdekat itu kelas berapa ya? Oh, di kelas 8A. Fotonya Bu Guru simpan di 8A. Nanti Bu Guru simpan juga di slide. Slide-nya nanti akan Bu Guru PDF-kan, lalu akan Bu Guru share di Google Classroom. Ya, sekarang slide yang kedua. Slide kedua, ada yang kena lagi ya. Siap, 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih kebersamaannya, keren hari ini, banyak yang aktif ya. Mudah-mudahan berikutnya responnya bisa lebih cepat lagi seperti tadi, sehingga tidak membuang waktu untuk menunggu responnya. Ya, jadi berani untuk mengalahkan serigala-serigala, rasa takut ya kan, rasa malas ya, rasa takut salah itu keluarkan ya. Kita buang itu serigala-serigala yang menghambat atau kekerdilan yang ada dalam diri kita. Kan ternyata kalian keren. Ternyata kalian punya sesuatu yang bisa menunjukkan bahwa kalian tuh mempunyai kualitas. Nah, itu semoga semakin dikembangkan dan selamat beristirahat. Nanti jumpa lagi di jam 12.30 untuk debat. Aduh, Bu Guru sudah nggak sabar lagi mau menyaksikan debatnya. Nih para kandidatnya, ada tim suksesnya kan, biasanya kalau debat-debat itu ada tim suksesnya. Ya, tim suksesnya selamat berjuang ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Tuhan Terima kasih, berkati. Bu. Tuhan Selamat memberkati. keluarga. Terima kasih, Bu. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ya.